Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Monika Stianti dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang potensi transmisi COVID-19 di toilet umum. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih saja melanda dunia, beraktivitas di tempat umum menjadi tidak terhindarkan. Ruang publik yang sering dikunjungi diantara merupakan toilet umum. Sebuah studi yang diluaskan oleh Bangkok Post mengemukakan bahwa seorang dihimbau untuk tidak melepas masker di ruangan publik seperti toilet umum serta lift akibat transmisi virus yang tinggi. Studi yang dipimpin oleh sekelompok ilmuwan Claiborne Research Institute menemukan bahwa penggunaan toilet umum dapat meningkatkan risiko tertular COVID-19 melalui udara. Penelitian individu yang telah terinfeksi dengan keduanya tidak menggunakan masker. Keduanya menggunakan masker N95 dan keduanya menggunakan masker bedah. Hasil menunjukkan bahwa risiko terinfeksi virus untuk kasus 1 adalah sebesar 10%, namun dapat meningkatkan hingga hampir 100% bila individu terinfeksi batuk atau bersin di dalam toilet. Bila keduanya menggunakan masker, risiko menurun drastis menjadi 0,01%. Risiko semakin menurun bila diberlakukan waktu tunggu selama 10 menit bagi seluruh yang hendak menggunakan toilet umum. Masker apa yang mampu memberikan perlindungan terbaik? Masker berjenis N95, KN95, KF94, dan FFP2 menawarkan perlindungan terbaik terhadap penularan yang kemudian diikuti oleh masker bedah. Penggunaan masker N95 dikatakan dapat menurunkan risiko transmisi virus hingga 1 dibanding 100.000. Di sini akan saya menjelaskan bagaimana dengan rute transmisi selain udara. Sebuah publikasi ilmiah oleh Van Dox et al. Tahun 2022, penelitian publikasi terdahulu terkait potensi penularan COVID-19 dan penyakit menular lainnya di toilet umum. Studi mengumpulkan 38 penelitian dari 31 negara. Sebanyak 33 penelitian merupakan pengumpulan data dan permukaan benda, kualitas udara, kualitas air, serta asesmen resiko. Potensi transmisi diteliti pada toilet dengan mekanisme flushing, alat pengering, keran, pipa, dan wastafel. Transmisi COVID-19 hanya diteliti pada ruang fasilitas kesehatan. Van Dox et al. 2020 menyatakan bahwa penelitian transmisi COVID-19 hanya terbatas pada toilet yang terdapat pada fasilitas kesehatan. Ruang isolasi di Singapura, Cina, serta Italia menemukan bukti keberadaan virus pada toilet, wastafel, keran, dan pipa, serta gagang pintu. Sampai permukaan yang diambil di Guangzhou, Cina, jika menunjukkan tingkat kontaminasi sebesar 23,8%. Sebaliknya, sampel udara yang diambil pada toilet memberikan hasil negatif atau pengecualian pada 2 rumah sakit di Wuhan, Cina. Hal yang perlu dicatat ialah bahwa pada kasus di Wuhan, toilet hanya diperlukan untuk 1 orang tanpa ventilasi. Hingga saat ini belum dilaporkan adanya klaster yang berasal dari penggunaan toilet. Namun demikian, transmisi facial oral diduga memberikan kontribusi terhadap penyebaran COVID-19 pada kompleks hunian bertingkat di Guangzhou, Cina. Penyebab virus diduga terjadi akibat transmisi aerosol dengan kandungan virus tinggi dalam sistem perpipaan. Hasil menunjukkan bahwa hanya beberapa kasus infeksi yang memiliki keterkaitan erat dengan transmisi fekal oral. Meskipun bukti menunjukkan potensi pembentukan aerosol saat penyiraman toilet serta penggunaan alat pengering, tidak
terdapat bukti akan adanya transmisi patogen enterik serta pernapasan, termasuk COVID-19. Studi menekan bahwa menjaga kesehatan, kebersihan tangan, melakukan pembersihan serta disinfeksi pada permukaan serta ventilasi yang memadai menjadi kunci utama untuk penanganan potensi transmisi. Sekian dari saya, terima kasih.